memandang status operator ini. Sementara operator ini penting karena dia yang mengoperasionalkan jalur hubungan antara sekolah dengan langsung dengan data kita di Pusdatim gitu. Nah, sehingga perlu ada bagaimana status mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan baik untuk membantu sistem komunikasi dan semua hal yang berkaitan dengan pendataan dari sekolah ke data pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada jalan keluar untuk operator sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan informasi tentang formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Non-guru yaitu tenaga kependidikan, operator, pustakawan, laboran. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Dan yang terakhir, tenaga kependidikan mohon di 2022 diperhatikan. Penjaga sekolah, kemudian TU, pustakawan, operator. Mohon itu dimasukkan formasi dan kita berjuang untuk formasi itu bersama-sama. Di daerah kita mengusulkan kepada daerah, kemudian di pusat Pak Menteri ini juga mengusulkan formasi itu kepada Kementerian Menpan RB. Terima kasih. Kabar gembira kali ini hadir dari Kementerian Keuangan terkait dengan akan diangkatnya tenaga honorer yang ada di sekolah atau madrasah yang diantaranya tenaga kependidikan, operator sekolah atau madrasah, pustakawan, dan laboran yang ada di satuan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui lampiran tentang perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dalam alokasi dana alokasi umum atau DAU tahun 2022. Lampiran nomor S204-PK-2021 tersebut ditujukan kepada Gubernur Bupati Wali Kota di seluruh Indonesia. Lampiran tertanggal 13 Desember 2021 tersebut menerangkan terkait dengan perkiraan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K non-guru tahun 2022 sebanyak 184.239 orang. Sedangkan perkiraan lainnya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru sebanyak 758.018 dan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Berikut akan saya sampaikan 3 informasi penting ini. Pertama, isi lampiran dari Kementerian Keuangan. Terkait dengan pengangkatan tenaga honorer, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah mengeluarkan lampiran atau surat terkait dengan perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun anggaran tahun 2022. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2022. Telah ditetapkan alokasi dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran tahun 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin nomor 2, dijelaskan tentang pembaharuan data perkiraan formasi aparatur sipil negara atau ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022. Data yang diperbaharui adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K non-guru. Kedua, formasi tenaga honorer. Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Ditjen GTK Kemendikbudristek. Nunuk Suryani mengungkapkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 sebanyak 758 ribuan. Formasi ini kabarnya diprioritaskan untuk tenaga honorer. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Ditjen GTK Kemendikbudristek sebelumnya telah mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyokumolo. Akan tetapi, untuk formasi tenaga kependidikan, operator, pustakawan,
Laboran masuk dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K non-guru. Artinya ada peluang bagi tenaga honorer tenaga pendidikan, operator, pustakawan, termasuk laboran yang ada di sekolah atau madrasah untuk mendaftar dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K non-guru. Dijelaskan juga kebutuhan gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K non-guru sebanyak 3 bulan gaji. Dengan asumsi bahwa penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dimaksud pada tahun 2022, dimulai sejak bulan Oktober 2022. Sedangkan kebutuhan gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru sebanyak 14 bulan. Ini termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13. Dengan asumsi bahwa penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dimaksud pada tahun 2022, dimulai sejak bulan Januari 2022. Ketiga, tenaga honorer tenaga pendidikan harus diperhatikan. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I, Provinsi Jambi, amat dan mendesak agar pemerintah memberikan informasi bagi tenaga pendidikan, baik di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, maupun Kementerian Agama atau Kemenak. Pengangkatan tenaga honorer menjadi kabar yang menyita perhatian publik, khususnya para pelaku pendidikan. Di mana memang selama ini tenaga honorer tenaga pendidikan tidak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Mengingat tenaga pendidikan memiliki peran penting di sekolah atau madrasah. Segala administrasi, pendataan, dan penginputan data-data sekolah atau madrasah itu semua dibebankan kepada tenaga kependidikan. Sehingga apabila dalam suatu sekolah atau madrasah tidak ada tenaga kependidikan, maka besar kemungkinan sekolah atau madrasah tersebut tidak bisa berjalan secara maksimal. Apalagi di era digital seperti sekarang ini sangat diperlukan tenaga kependidikan yang mapan di wilayah ilmu teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tahun 2019, pemerintah fokus mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari guru honorer K2. Termasuk di tahun 2021, pemerintah fokus kepada guru honorer. Demikian informasi tentang formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Non-guru yaitu tenaga kependidikan, operator, pustakawan, laboran. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.